Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kepailitan. Di kelompok 5 anggotanya ada saya sendiri, Valentin Aestaketiniron, ada Di Ajeng, ada Meisya, ada Duratul, ada Seplin, dan ada Rahma. Kepailitan secara etimologi menjelaskan bahwa pailit merupakan persamaan dari kata bangkrut. Bangkrut berasal dari bahasa Belanda, yaitu vailit, yang mempunyai dua arti, yaitu kata benda dan kata sifat. Ada juga vailet, berasal dari bahasa Prancis, artinya adalah macet atau mogok. Dalam hal ini merupakan pembayaran yang macet. Dalam bahasa Indonesia, istilah pailit berarti bangkrut. Dapat disimpulkan bahwa bangkrut merupakan situasi di mana debitur tidak bisa membayar hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kebangkrutan adalah penyitaan umum semua aset yang dimiliki oleh debitur yang bangkrut dengan pengaturan atas perintahnya yang sudah dibuat oleh kurator di bawah pengawasan hakim pembimbing atas ketetapan dalam undang-undang ini. Dalam struktur proses persidangan sipil, kebangkrutan yang sudah diajukan dalam formulir aplikasi, yaitu permohonan atas kebangkrutan yang diajukan oleh debitur atau oleh kreditor dengan tujuan mendapatkan pernyataan kebangkrutan oleh pengadilan yang termasuk dalam kategori konstitutif baik debitur maupun kreditor, yaitu keputusan yang menyatakan seorang atau badan usaha dalam kebangkrutan. Hutang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia dan mata uang asing, baik secara langsung dan yang akan timbul kemudian atau kontingensi, yang timbul dari perjanjian undang-undang dan yang harus dipenuhi oleh kreditor dan jika tidak dipenuhi, memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhan dari aset kreditor. Dengan terjadi kebangkrutan atau pailit, maka menyebabkan beberapa hal, seperti yang pertama, aset debitor yang bangkrut dalam penyitaan umum. Yang kedua, debitur kehilangan haknya untuk mengendalikan atau mengelola aset yang bangkrut. Yang ketiga, untuk seluruh perjanjian mengenai debitur sesudah kebangkrutan, maka tidak bisa dibayar melalui aset yang bangkrut tersebut. Yang keempat, adanya klaim mengenai aset dari kebangkrutan untuk diajukan ke kurator. Yang kelima, untuk seluruh kasus yang sedang berlangsung, maka akan ditangguhkan. Yang keenam, adanya gugatan perdata mengenai aset debitur yang hilang. Yang ketujuh, adanya penyitaan debitur yang akan ditunjuk. Dan yang terakhir, akan diberlakukan PHK. Dasar hukum kebangkrutan. Peraturan tentang kebangkrutan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Buku Hukum Komersial atau Wetboek van Koop Handel. Buku 3 tentang ketidakmampuan pedagang yang hanya berlaku untuk pedagang dan Hukum Acara Perdata Buku 3 Bab 7 tentang kondisi yang jelas tidak terjangkau yang berlaku untuk non-pedagang. Kedua peraturan kebangkrutan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku untuk semua orang, baik pedagang maupun non-pedagang, baik perorangan maupun badan hukum. Pada tanggal 22 April 1998, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dibentuk untuk menggantikan berlakunya verifikasi fail-semen. Perpu kemudian diundangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Tetapi perubahan-perubahan ini belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran hutang atau UUK PKPU dibentuk. Pengajuan permohonan kepailitan. Permohonan pernyataan kebangkrutan dapat diajukan ke pengadilan melalui petugas pengadilan sesuai dengan peraturan. Yang pertama, permintaan untuk pernyataan kebangkrutan harus diajukan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, panitia mendaftarkan permintaan pernyataan kebangkrutan pada tanggal permohonan yang diajukan. Yang ketiga, panitia dapat berkewajiban untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan kebangkrutan untuk lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 jika yang dilakukan itu tidak sesuai. Yang keempat, panitia mengajukan permohonan pernyataan kebangkrutan kepada ketua pengadilan selambat-lambatnya itu 2 hari setelah tanggal yang di aplikasi itu terdaftar. Bagian E,
Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal di mana aplikasi untuk pernyataan kebangkrutan terdaftar, pengadilan meninjau permohonan dan menentukan hari persidangan. Bagian F, pemeriksaan permintaan pernyataan kebangkrutan harus dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah tanggal aplikasi terdaftar. Bagian G, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang atas permintaan debitur dengan alasan yang kuat sesuai dengan ayat 5 dengan maksimal 25 hari dari tanggal permohonan. Bagian H, pengadilan menyebutkan adanya pihak debitur dan kreditor. Bagian I, permintaan pilot harus dikabulkan jika ada fakta atau kondisi yang hanya dibuktikan bahwa persyaratan untuk pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipenuhi. Bagian J, keputusan pengadilan tentang permohonan pernyataan kebangkrutan harus diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan kebangkrutan didaftarkan. Bagian K, salinan keputusan pengadilan harus disertakan oleh jurusita dengan surat kilat terdaftar kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pilot, kurator, dan hakim pembimbing selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal keputusan pada pernyataan kebangkrutan diterbitkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurator. Mengenai kurator yang merupakan suatu harta warisan dalam hal ini adalah orang maupun aliansi sipil dengan mempunyai keahlian khusus serta terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ditunjuk sesuai dengan keputusan pengadilan dalam membuat peraturan dan penyelesaian kebangkrutan. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 69, 70, nomor 15, ayat 1, nomor 37 tahun 2004. Dengan ini, kurator mempunyai tugas untuk melakukan kasus kebangkrutan sesudah memperoleh keputusan dari pengadilan. Keterlambatan kewajiban pembayaran hutang. Dalam kasus keterlambatan pembayaran hutang dapat diatasi dengan mengajukan permohonan untuk menunda kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Ketika melakukan proses penundaan kewajiban dalam membayar hutang, maka diperlukan manajemen dan penyediaan. Dalam hal ini, manajemen yang ditunjuk harus bersikap independen dan tidak mempunyai konflik atau kepentingan baik dengan kreditur maupun debitur. Debitur pada saat mengajukan petisi PKPU atau setelahnya dapat menawarkan perdamaian bagi mereka yang memiliki kredit yang diberikan PKPU. Konsekuensi hukum dasar keputusan pilot. Dalam keputusan mengenai pernyataan kebangkrutan, dalam hal ini pengadilan komersial, maka akan berakibat pada kreditor maupun debitor. Sesuai dengan pasal 21 mengenai UU KUP-KUPU yang sudah diatur terhadap konsekuensi hukum berdasarkan keputusan pilot, sudah mencakup semua kekayaan debitur pada saat putusan tersebut diucapkan, kemudian seluruhnya akan diperoleh selama kebangkrutan. Dalam hal ini, debitur yang dinyatakan bangkrut dan kehilangan semua hak sipil dalam mengendalikan dan mengelola aset yang sudah dimasukkan dalam aset berikut. Bangkrut. Damai merupakan salah satu cara dalam mengatasi kondisi kebangkrutan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa atau restrukturisasi hutang karena melampaui kebangkrutan. Dalam menyetujui perdamaian kreditor tidak dapat dipaksakan, sebab perdamaian didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara debitur dan kreditornya di mana klaim dan kreditor disepakati untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Sekian dari kelompok kami, itu adalah presentasi mengenai kepailitan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya. Bye-bye.